Orang mundur nggak bang? Potokan. Dan ini jangan sampai terjadi. Itu adalah puncaknya. Jangan sampai Kapolda ngambil keputusan yang salah, ngambil nahan, akhirnya bergeser dengan peristiwa konflik perang agama. Ya. Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasiah. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, kali ini kita dengarkan kabar yang menghebohkan sekali. Dan ini benar-benar merusak keadilan di Republik Indonesia. Mengapa? Karena ternyata teman-teman sekalian, hukum ini tumpul kepada mayoritas. Apalagi disertai dengan mereka demo, mereka tuntut gitu ya. Mereka paksa jaksa, para pengadilan dan aparat untuk membebaskan dan memenuhi apa yang menjadi keinginan mereka. Dan itu terwujud di Republik Indonesia ini, teman-teman sekalian. Itu artinya konstitusi kita kalah dengan kalah dengan desakan ormas-ormas gitu. Jadi kenapa saya mengatakan demikian? Ternyata teman-teman, RT yang kita kenal sebagai Wawan Kurniawan yang di Bandar Lampung yang membubarkan ibadah GKKD pada waktu itu, langsung masuk dalam pengkarangan tempat ibadah, lompat pagar, masuk dalam gereja, langsung menghentikan pemain musik, pemimpin pujian, orang tengah-tengah beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, teman-teman sekalian. Tetapi ketika dijerat dengan undang-undang KUHP ataupun penistaan, undang-undang penistaan agama, teman-teman sekalian, itu sudah sah dan itu ditahan, teman-teman sekalian, pada waktu itu. Dan sekarang itu dibebaskan begitu saja. Pasal-pasal yang ditudingkan kepada dia itu tidak memenuhi syarat katanya. Akhirnya bebas, teman-teman sekalian. Ya, seperti apa videonya? Saya langsung saja mengajak kita, teman-teman sekalian, untuk melihat video berikut ini. Orang mundur nggak bang? Potokan. Ya. Iya Pak, Kepala. Kira udah. Ya. Cukup Bang. Karena tersangka dijamin akan kooperatif, ya, tidak akan memberikan penanganan perkara dengan mempertimbangkan unsur objektif dan subjektif terhadap penanganan perkara ini. Ya, katakanlah pasal yang memang memungkinkan ada ditahan dari misalnya kemudian dari ayat 21, maka terhadap tersangka pada tahap 2 ini dan tahap penuntutan ini tidak dilakukan penahanan. Nah, untuk memperjelas informasi yang ada di video, saya akan menambahkan berita lainnya yang saya lansir dari Rilis ID Lampung. Dituliskan pada 11 Mei 2023 dengan judul "Ditahan Polda, dibebaskan Kejati, Ketua RT 12 Rajabasa, saya bersyukur." Ketua RT 12 Kelurahan Rajabasa Jaya, Wawan Kurniawan, akhirnya kembali menghirup udara bebas Kamis tanggal 11 bulan 5 2023. Saya bersyukur dapat bebas dan berkumpul bersama keluarga lagi, papar Wawan kepada Rilis ID Lampung. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan dan kita udah tonton bersama. Jelas teman-teman sekalian bahwa Wawan Kurniawan ini itu benar-benar sudah dibebaskan, sudah tidak ditahan lagi. Karena tidak ada hukum yang cocok untuk dia gitu ya. Jadi apa yang dilakukannya ya, dengan kata lain kita katakan bahwa sesuatu hal yang benar di mata hukum gitu ya. Atau di mata SKB 2 Menteri gitu ya. Karena katanya kan pernah dibangun narasi pada waktu itu ya, apa dilakukannya itu ya sudah betul ya, sebagai RT harus menanyakan izin atau IMB pembangunan gereja tersebut. Nah, kalau tidak punya izin ya udah ditutup gitu ya. Padahal itu rumah ibadah, teman-teman sekalian. Nah, jadi saya di awal tadi katakan bahwa hukum kita dan konstitusi kita itu
kalah dengan desakan ormas, teman-teman sekalian. Ya, artinya mereka berhasil mengancam Kapolda, berhasil mengancam pihak kepolisian agar membebaskan Wawan Kurniawan. Karena beberapa waktu yang lalu itu videonya beredar, mereka demo di Kapolda, teman-teman sekalian, bebaskan RT Wawan Kurniawan. Kalau tidak, maka ada jihad, kata dia. Ada perang agama dan mereka siap melawan. Sekalipun pistol itu ada senjata-senjatanya ditodongkan kepada muslim-muslim itu, katanya, mereka tidak takut lagi. Kalau Wawan tidak dibebaskan, mereka pasti demo. Apakah karena ini? Sehingga Wawan di sini, artinya dia dibebaskan, teman-teman sekalian, dengan desakan ini. Dan teman-teman, saya mengajak kita dulu supaya paham bahwa memang sudah didesak dan sudah didemo Kapolda supaya membebaskan Wawan Kurniawan. Oleh karenanya kita review dulu videonya berikut ini. Kurniawan terkait pembubaran ibadah umat gereja di Bandar Lampung, diprotes ratusan massa ormas agama. Mereka menggelar aksi unjuk rasa di Polda Lampung agar Wawan dibebaskan. Sebelumnya, Wawan ditahan sebagai tersangka kasus penistaan agama terkait pembubaran ibadah gereja. Ketua RT 12 Kelurahan Raja Basa Jaya itu dijerat beberapa pasal KUHP. Namun ratusan massa ormas agama tidak terima dan memprotes Polda Lampung. Tadi sudah disampaikan dengan Al-Mukarram Habib Umar dengan jelas, kita datang ke tempat ini tidak lain dan tidak bukan karena kecintaan kita dengan Pak Wawan. Ya, artinya permasalahan ini sebenarnya sudah bisa diselesaikan di tingkat yang bawah. Tapi kenapa ini Polda jadi ikut-ikutan? Ya. Karena salah ambil tindakan, bapak-bapak polisi, ini nanti bisa memicu perang agama di Lampung. Jadi kalau saya sampaikan dengan tegas, kalau agama itu di atas kepala, Bapak dan Ibu. Jadi kalau sudah bicara agama, itu yang paling puncak dalam kehidupan umat Islam. Jadi kalau sudah bicara dia, nah itu nanti ada kalimat jihad. Kalau sudah ada kalimat jihad, senjata angka 47 yang ditodongkan ke kaum muslimin, itu tidak ada artinya, Bapak. Dengan atas izin Allah, peluru itu tidak ada rasanya di badan manusia. Ya. Dan ini jangan sampai terjadi. Itu adalah puncaknya. Jangan sampai Kapolda ngambil keputusan yang salah. Ngambil, nahan, akhirnya bergeser dengan peristiwa konflik perang agama. Ya. Oke, teman-teman sekalian, itulah videonya yang kita sudah dengarkan bersama, di mana jelas-jelas mereka demo menuntut keadilan agar Wawan Kurniawan itu dibebaskan. Karena katanya ya tidak salah, apa yang dilakukan oleh Wawan itu udah betul. Bahkan teman-teman sekalian, mereka katakan jika tidak dibebaskan, maka itu ada seruan jihad dan akan memicu perang agama. Ya, mereka siap melaksanakan perang agama. Dan tentu saja teman-teman sekalian yang dimusuhi di sini adalah Kristen. Yang terancam di sana adalah umat Kristen yang ada di Bandar Lampung. Sehingga teman-teman mungkin dari hal inilah, ya, ini masih praduga kita dan kita akan menyelidiki nanti sebab-sebabnya, ya, kenapa kemudian Wawan Kurniawan ini dibebaskan gitu ya, tidak jadi dihukum dengan undang-undang. Jadi kalau kena undang-undang KUHP setidak-tidaknya 4 tahun sampai 6 tahun ancaman hukumannya, dan kalau pasal berlapis tentu lebih dari itu. Nah teman-teman sekalian, kalau juga kita mereview kembali tentang pengadilan dan keadilan yang diberlakukan di negara kita, itu benar-benar tajam kepada minoritas dan tumpul kepada mayoritas. Dan itu real teman-teman sekalian. Coba perhatikan penangkapan minoritas ya, seperti Muhammad KC, Pendeta Yusman Ubulu, dan pendeta-pendeta yang lain karena mengkritisi Islam ya. Dan teman-teman sekalian, mereka dituntut sampai 10 tahun penjara loh. Ya, walaupun nanti pada akhirnya itu dikurang-kurang dan menjadi 6 tahun.
Dan waktu Muhammad KC ditangkap, teman-teman sekalian, kalau kalian masih ingat, itu Yahya Waloni, Ustadz Yahya Waloni, yang dielu-elukan, yang dipuji-puji, itu juga ditangkap pada waktu itu. Tapi Yahya Waloni hanya dihukum 5 bulan penjara saja. Muhammad KC 10 tahun dituntut dan masih menjalani hukuman sekitar 6 tahunan. Apakah sudah dikurangi lagi kemudian sehingga menjadi 4 tahun atau tidak, itu kita tidak ikuti perkembangannya. Tapi yang jelas teman-teman sekalian, bertahun-tahun di dalam penjara. Ya. Kalau minoritas sudah sempat ditangani oleh hukum, sudah diadukan, sudah dilaporkan, wajib hukumnya ditahan dan dipenjara. Tapi bagaimana dengan mereka yang mayoritas seperti RT Wawan Kurniawan ini dan Yahya Waloni? Ini sudah menjadi contoh bagi kita teman-teman sekalian. Makanya selalu kita teriakkan tentang keadilan. Apakah harus ada dulu desakan massa? Misalnya contoh saja orang Kristen berkumpul, demo, desak pemerintah, desak pihak kepolisian, barulah ditegakkan keadilan-keadilan itu. Seperti yang mereka lakukan teman-teman sekalian. Ya. Jadi jangan kemudian hukum ini bertindak secara semena-mena atas minoritas. Ini sangat miris sekali teman-teman sekalian. Karena orang Kristen sangat menghormati pemerintah yang ada. Sangat menghormati pemimpin yang ada. Karena kita diajarkan di dalam kekristenan bahwa kita harus menghormati pemerintah yang ada. Kita harus tunduk kepada pemerintah yang ada. Dan kita juga berharap bahwa pemerintah-pemerintah yang ada di Republik Indonesia adalah pemerintah yang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya seturut dengan kehendak Tuhan. Karena juga Alkitab mengajarkan kita teman-teman sekalian. Itu kita bisa melihat di dalam Ulangan 16 ayat 18 sampai 20. Dengan perikop pengadilan yang adil. Hakim-hakim dan petugas-petugas haruslah kau angkat di segala tempat yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menurut suku-sukumu. Mereka harus menghakimi bangsa itu dengan pengadilan yang adil. Janganlah memutarbalikkan keadilan. Janganlah memandang bulu dan janganlah menerima suap. Sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Semata-mata keadilan, itulah yang harus kau kejar supaya engkau hidup dan memiliki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jadi teman-teman sekalian, kalau bangsa kita mau diberkati oleh Tuhan, maka wajib menegakkan keadilan. Jangan tumpul kepada mayoritas hukum ini, undang-undang ini. Dan tajam kepada minoritas. Gereja kami ditutup, disegel. Ibadah-ibadah kami dibubarkan. Orang Kristen diam. Apakah karena ini kemudian pemerintah pihak kepolisian menganggap enteng? Atau juga orang Kristen bahwa tidak ada demo-demo? Orang Kristen tidak marah-marah kok. Tidak apa-apa, penjarakan saja 4 tahun, 5 tahun, tuntut 6 tahun. Kami hanya bisa berdoa bagi bapak-bapak yang terhormat, yang punya kapasitas untuk menegakkan keadilan ini. Kami hanya berdoa buat kalian semua. Kiranya Tuhan Yesus Kristuslah yang akan memintakan keadilan kepada kalian. Tuhan tidak buta. Tuhan pasti melihat. Teman-teman sekalian, silakan berkomentar. Komentar Anda juga sangat berharga untuk kita bisa mengerti, memahami. Dan sekiranya komentar-komentar kalian juga dilihat dan dibaca oleh mereka yang menegakkan keadilan. Siapa tahu mereka tersentuh dan mereka sadar apa yang mereka lakukan. Sehingga teman-teman sekalian, penegakan hukum di Republik Indonesia ini benar-benar dilakukan dengan seadil-adilnya. Karena mereka adalah wakil Tuhan. Dan kalau mereka tidak melakukan keadilan itu, percayalah bahwa Tuhan sendiri akan menjadi lawan mereka. Percayalah bahwa Tuhan Yesus Kristuslah yang akan menuntut keadilan kepada mereka nanti. Terima kasih teman-teman sekalian. Sekian video kali ini.
Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.